ini dokter, penting juga kita tahu sebenarnya kapan sih sebenarnya perlu untuk melakukan cek gula. Oh iya, kapan aja dok ya? Berapa kali dok? Dalam satu hari itu boleh berapa kali dok dicek ya gulanya? Baik, kalau yang mempunyai alat sendiri ya, kita bisa melakukan di 7 titik ya, 7 titik. 7 titik dok ya, 7 titik. Yaitu pada saat sahur. Saat sahur. Ya, kemudian pada saat pagi hari atau duha, sekitar jam 8 jam 9. Jam 8 jam 9. Ya. Sahur jam 8 jam 9 dok. Nah, kemudian pada saat zuhur, siang hari. Zuhur, ya. Baik dok, yang ketiga. Kemudian yang keempat sore hari. Yang keempat sore hari. Ya. Ya, sore hari itu sekitar jam 3, jam 4-an gitu ya. Jam 4, baik. Ya. Kemudian yang kelima pada saat sebelum berbuka. Sebelum berbuka dok. Ya, sebelum berbuka. Yang keenam itu pada saat setelah berbuka. Setelah berbuka. Ya, atau yang ketujuh pada saat diperlukan. Pada saat diperlukan. Nah, pada saat ada keluhan tadi itu yang jenengan. Oh, baik. Berarti saat sahur dok, saat duha jam 8, kemudian saat zuhur, sore pertengahan sore jam 3, ya. Terus saat setelah berbuka. Sebelum berbuka, setelah berbuka, dan yang ketujuh kapan saja ketika gejala itu muncul. Kalau kira-kira mungkin nggak dok, kira-kira bahayanya muncul kondisinya bukan gulang darah, tapi malah darahnya tambah, gula darahnya tambah tinggi, itu bisa? Bisa. Jadi ada kondisi tertentu yang nomor 2 yang saya sebutkan, kegawatan yang mungkin sebenarnya jarang terjadi ya. Kalau misalnya dok, ada hubungannya nggak dok kira-kira? Dia tidak minum obat saat sahur, kemudian ternyata di siang hari gulanya tambah meningkat, itu bisa? Bisa. Ya, nomor 1 faktornya adalah paling sering tuh kan kita khawatir ya, pas itu khawatir nanti kemungkinan gula darah drop, sehingga dia makanlah banyak pada saat dia sahur. Oh, saat sahur makannya berlebihan. Betul dong. Makan dia berlebihan, sehingga pada saat siang hari muncul kegawatan berupa gula darah yang tinggi. Gula darahnya tinggi dok? Ya. Gejalanya apa saja dok kira-kira dok? Seberapa tinggi gula darah itu? Biasanya gula darah itu kalau di atas 300 itu memunculkan di atas gejala. 300 ya. Seperti rasa haus yang berat. Haus yang berat. Kemudian apa itu namanya? Kencing terus. Kencing terus. Baik, ya. Kencing terus. Ya, kemudian apa itu namanya? Pusing dan juga mual. Ya. Itu juga harus diwaspadai, kemungkinan gula darah juga yang tinggi. Otomatis harus batal dok. Betul. Baik dok. Baik dok. Jadi dari anjuran dari hal yang ini yang penting adalah kalau pada saat berpuasa, resiko yang paling mungkin adalah gulanya bisa turun, drop, atau gulanya bisa tambah tinggi pada kasus di mana orang-orang yang berpuasa saat sahur makannya berlebihan. Ya. Kira-kira dok, saat berbuka, ini paling sering dok ditanyakan oleh orang-orang tua. Saya boleh nggak dok ya minum kolak sama makan kurma? Itu bagaimana dok untuk menderita diabetes kalau kondisi seperti ini? Oke. Ini kita ngomong masalah apa namanya? Menu berbuka ya. Jadi sebenarnya yang disarankan adalah karbohidrat yang dapat diserap dengan cepat. Gula yang dapat diserap dengan cepat. Betul. Gula berarti dok ya. Ya. Betul. Kalaupun pada pasien diabetes dengan kondisi berbuka itu memang diberikan sedikit kelonggaran ya untuk mendapatkan konsumsi gula lebih cepat untuk mencegah terjadinya gula darah drop tadi. Baik. Nah, makanya yang disarankan boleh dengan kurma, ya, boleh dengan kolak pun boleh. Kolak pun boleh. Nah, tetapi sekali lagi tidak berlebihan. Baik. Ibaratnya takjil itu ya seperlunya saja. Kurma 1 atau 2 biji boleh? Boleh. Dan di sini saya tampilkan contoh menu. Bagaimana contoh menu? Ini penting ya dok ini. Ya, penting. Ini adalah contoh. Ini untuk apa dok kalau ini? Kalau ini adalah contoh menu pada saat sahur ini. Saat sahur, pada sahur ya. Sahur. Jadi di sini ada beberapa ini makanan utama ya, mie bihun ya. Ini bihun dok ya. Ya. Jadi mie bihun adalah karbohidrat. Penggantinya nasi. Ya, jadi kalau misalkan makan mie bihun sebaiknya tidak konsumsi nasi. Berarti kalau sudah mie otomatis jangan makan nasi. Betul. Ya. Kan seringkali orang Indonesia kan kalau misalnya makan nasi, kalau makan mie belum ada nasi udah makan. Betul. Ya karena kebutuhan juga harus kita perhitungkan ya. Baik. Nah, kemudian karbohidrat, kemudian proteinnya bisa didapatkan dari udang ya, lauk, kemudian dari telur juga bisa. Ada kurma 2 potong ya, 2 biji, maaf. Kurma 2 biji. Ya, kemudian itu susu soya bisa diberikan. Oh, susu kedelai. Kedelai dok ya? Ya. Kalau susu skim untuk susu skim boleh? Boleh ya, asal tidak dicampur dengan gula. Berarti susu-susu yang manis tidak diperbolehkan dok? Ya. Baik. Ya, atau menggunakan pemanis buatan. Baik. Kemudian dari seratnya bisa diberikan dengan terong ya, terong goreng atau
Oh baik. atau timun juga bisa ya. Ini telurnya satu dok ya? Telurnya satu. Kuningnya perlu dibuang apa tidak? Enggak, Dok? Oh, tidak perlu Baik. untuk protein. Ya, contoh naik. Ya, ini yang dokter sebutkan ya, untuk takjil itu bisa menggunakan satu kurma dengan satu pastel, Oh, satu kurma. atau satu kurma dengan satu kolak. Itu Oh, bisa baik. Ini diberikan. penting dok ya. Jadi sobat melati semua, terutama yang mau berbuka yang punya diabetes, Ya. harus sabar dan menahan diri dok ya. Betul. Saat berbuka pun tidak boleh berlebihan. Betul. Berarti ini kurma satu, ini jajan satu. Betul. Kalau tambah dua lagi boleh nggak? Sebenarnya boleh ya, Boleh, tetapi nanti akan mempengaruhi kadar gula darah. Oh baik. Kita itu kadang mumpung puasa, Mumpung ada kurma, Mumpung ada kurma, 1-2 nambah boleh lah, 1-2 biji lagi boleh. Tapi jangan sampai keterusan, bisa-bisa satu plastik habis. kadang kan berpikir, besok saya puasa lagi ya, tak makan lagi aja yang banyak gitu kan sering dok ya. Ya. Nah, artinya kita tahu batasan ya. Baik, Batasan baik, itu adalah di mana jangan berlebihan. Kalau misalkan mau nambah silahkan 1 atau 2 biji boleh Baik. ya. Tetapi idealnya memang tidak berlebihan, Tidak berlebihan. secukupnya. Dan yang paling penting sebenarnya kita harus menghitung ya dok ya. Menghitung kebutuhan kalori sehari. Sehari. Bagi masyarakat yang awam itu bisa konsultasi dengan ahli gizi ya. Baik, Ahli dok. gizi di Melati kan juga ada ya. Ada dok. Ada. Ya, ataupun kalau misalkan ingin secara online itu bisa di Dar Alliance ya. Di Dar Alliance itu, saya ambil ini di Dar Alliance itu kita bisa menentukan jenis makanan, kemudian kebutuhan kalori kita berapa, jenisnya apa, sampai diperhitungkan antara makan sahur apa, snacknya apa, berbuka pun apa kayak gitu. Dan itu juga bisa untuk tidak hanya penyandang diabetes dok. Betul. Yang lainnya juga bisa. Betul. Dan target kita akan tentukan apakah kita ingin menurunkan berat badan atau mempertahankan berat badan Oh, iya. atau bahkan menambah berat badan. Berarti ini dok, ini takjil dok ya? Ya. Ini takjil, ini dok. Itu Ini contoh. nasi dok ya? Jadi itu adalah telur orak-arik ya. Oh, orak-arik. Ya, kemudian karbohidratnya dari roti. Roti gandum ya, dok? Betul, roti gandum. Ini Nah, susu soya lagi. Susu soya atau susu Skim ya? sapi boleh ya. Kemudian air putih ya. Ini sih sebenarnya untuk menu sahur ya. Untuk variasi menu sahur. Ini sahur ya? Ya. Baik. Satu lagi Ada mungkin. lagi dok? Nah, ini contoh menu berbuka. Wah, ini lengkap dok ya? Nah, ini adalah salah satu contoh menu berbuka yang baik, dok. Oh, yang baik dok. Nah, apa yang dikatakan dia menu berbuka yang baik? Di mana dia mengandung karbohidrat, Ada karbohidrat dok betul. ya? Dia Karbohidrat. mengandung serat dan sayuran, Ada serat dan ya dok ya, 2 serat dok. ya. Kemudian mengandung protein. Jadi itu Ada protein. ayam Bali itu, Ayam Bali, dok. ya. Kemudian dia mengandung apa namanya? Ini juga cukup serat dok ya? cairan. Ini puding ya dok? Ya, itu puding. Oh, ini puding. Nah, pudingnya tanpa gula ya, dok. Tanpa gula. Sarannya. Nah, Kalau ini dok, kalau porsi nasi ada takaran khusus atau Ya. hanya boleh berapa gram? Atau? nah, kalau dilihat dari komposisi ini, dok, kira-kira dari jumlah ini karbohidratnya sebagian kecil apa sebagian besar? Sebagai kecil. Nah, kalau dari secara gampangnya kita lihat dari porsi makan kita itu adalah sepertiga. Sepertiga. Jadi ini 1, 2, 3 Iya dok. dengan lauk. Ini dia hanya sepertiga bagian. Oh, sepertiga bagiannya saja. Betul. Ini adalah takaran untuk nasinya. Nah, Takaran nasi. kemudian untuk cairan dicukupi dengan air putih atau dengan dari jus atau putih. Nah, tetapi masyarakat Indonesia itu kadang-kala kan konsumsi karbohidratnya berlebihan. Jadi bisa sih nasi, itu baru lauk sama sayur. Kadang begini dok, kadang ini nasi, di sini bihun atau mie goreng. Betul. Betul, dok. Nasi, bihun, mie goreng, Betul, habis itu betul, betul. baru sayur, lauknya juga sepiring gini jadi satu ya. Kemudian konsumsi cairan juga kurang. Bahkan mungkin ada yang kurang dok kalau di apa namanya dok ya? Biasanya di keluarga yang di Indonesia itu kalau makan takjilnya bukan ini aja dok, kan ada kolak, ada gorengan, Betul. ada jajan pasar, ada Ya. apa itu kan itu. Dok. Ya, jadi sebenarnya boleh ya, Boleh, betul. apapun boleh. Yang penting jumlahnya atau jenisnya dibatasin. Baik, baik. Kalau kita ngambil kurma jangan ngambil gorengan, Baik. jangan ngambil pula kolak dan yang lain ya. Baik dokter, baik. Iya dok. Jadi tadi sudah dok, jadi kita harus untuk penyandang diabetes dok ya, sobat melati semua harus memperhatikan dari intake atau makanan saat sahur dan saat berbuka. Betul. Jangan berlebihan. Betul. Kalau bisa karbohidratnya nasi ya, nasi saja, jangan dikasih mie. Ya. Iya dok ya. Ada lagi dok tips yang lain selain Ya, itu? untuk tips selanjutnya
terkait dengan itu tadi kan kita sudah bicarakan makan. Udah makan sudah dok, Betul. obat juga sudah. Betul. Yang ketiga Kegiatan adalah juga. kekuatan udah ya. Kekuatan sudah. Oke. Yang keempat tentang aktivitas fisik dok. Oh iya, aktivitas fisik Iya. ya dok. Boleh dok beraktivitas pada penderita diabetes. Ya. Jadi untuk aktivitas fisik selama bulan Ramadan itu kalau memang aktivitasnya rutin dilakukan, Iya dok. olahraga rutin dilakukan, itu boleh dilakukan pada saat bulan Ramadan. Boleh, dok, Tetapi, ya. Tetapi ingat waktunya. Kemudian kalau misalkan kita sering melakukan jogging atau jalan seringkali orang tua itu joggingnya pagi hari dok. Setelah Nah. kadang kan jam 6 Betul. itu harus dikurangi dok ya berarti. betul, atau dirubah menjelang berbuka. Berarti Mendekati jam, berbuka. jam 5 ya Betul. gitu dok ya. Nah, kalau misalkan dia aktivitasnya yang dilakukan pagi dan siang dipindah ke sore hari, Jadi pagi dan siang dipindah ke sore hari. dengan harapan mendekati waktu berbuka. Jadi nanti ketika cairan menurun, kemudian gula menurun, bisa langsung berbuka. Nah, yang kedua untuk aktivitas yang berat, Berat dok. misalkan seperti sepak bola, nah Sepak bola, lari, dok. basket, nah Iya. seperti itu sebaiknya dihindari atau tidak dilakukan pada saat puasa. Puasa. Diganti pada saat setelah berbuka atau sahur. Setelah tarawih. Dok. Terawih. Setelah tarawih. Ya, Baik, baik. setelah tarawih. Nah, untuk mencegah gula darah drop pada saat jam-jam tersebut. Ya. Nah, atau misalkan kayak gini, dok, saya juga nggak pernah olahraga, saya juga nggak pernah aktivitas Ya. pada saat sebelum puasa. Betul, dok. Nah, sebenarnya pada bulan Ramadan itu ada aktivitas namanya sholat taraweh. Oh iya. Nah, di mana Betul, sholat dok. tarawih itu adalah salah satu fasilitas di mana kita itu untuk tetap melakukan aktivitas fisik ya. Betul, betul. Efek positifnya selain dari beribadah juga untuk aktivitas fisik di mana rokaatnya banyak, Betul dok. fisik juga akan terjaga. Jadi jangan khawatir dok ya untuk sobat melatih semua bagian saya sering mager di rumah, nggak pernah Ya. kemana-mana, berarti sholatnya harus lebih khusyuk dok ya. Betul. Kalau lebih cepat ya juga sama saja. Ya. Dok, ya. Baik Oke. dok. Berarti aktivitas fisik diperbolehkan, Ya. tapi yang ringan dan diupayakan kalau bisa sebelum berbuka. Betul. Kalau sudah cairan turun langsung bisa untuk minum. Betul. Nah, oh ya, saya juga berpesan juga terhadap ini ya. Tadi saya juga sedikit terlupa tentang banyaknya konsumsi air yang diperlukan sehari, dok. Oh baik, itu penting dok. Ya. Baik. Nah, selain daripada pada saat sahur. Saat sahur dok ya, Ya. 1 sampai 2 gelas dok. Betul. Saya akan melakukan sedikit rangkuman dari apa yang kita bicarakan tadi. Baik Ya. dok, baik dok. Bahwa pada puasa Ramadan itu adalah kita menjalani aktivitas yang tidak makan dan tidak minum dalam jangka waktu yang lama. Ya. Jadi kebutuhan terhadap cairan, ya, kebutuhan terhadap nutrisi tetap diperlukan pada saat sahur dan pada saat berbuka. Nah, Saat berbuka. Nah, kemudian aktivitas fisik tetap bisa dilakukan seperti biasa kalau misalkan memang rutin ya. Kalau memang tidak, bisa dilakukan pada saat setelah taraweh. Kalau Setelah misalkan taraweh. aktivitas fisik itu berat. Nah, kemudian untuk obat-obatan itu dikonsumsi berdasarkan advis dari dokter. Harus Oleh karena itu- advis dokter dok. ya? Mm. Oleh karena itu, maka sebelum puasa atau pada saat puasa, sebaiknya konsultasi terlebih dahulu, mengonsultasikan kondisi fisik dan bagaimana nanti pada saat bulan Ramadan puasanya seperti apa ke dokter. Baik dok, baik. Karena terkait dengan obat-obatan, dokter. Betul dok. Nah, kalau tidak, nanti akan muncul beberapa kegawatan, di mana kegawatan itu kemungkinan gula darah rendah tadi, Ya, gula darahnya atau drop dok. gula darah tinggi. Kalau gula darah rendah, lemas, pucat, keringat dingin, harus segera minum air gula. Harus minum air gula dok. Ya, kalau misalkan nanti itu sudah dan harapannya tidak muncul keluhan tersebut. Baik dok. Nah, yang terakhir bahwa tidak ada halangan atau tidak ada kendala bagi penderita diabetes untuk melaksanakan puasa Ramadan, tetapi harus waspada, kemudian harus teratur dan harus mendapatkan advis daripada dokter. Baik dok. Terima kasih dok. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dok dari perbincangan kita tadi bisa membuka wawasan bagi penderita diabetes dan mengingatkan bahwa bagi penderita diabetes bisa berpuasa, tapi juga harus mengontrol diri untuk berbuka ataupun sahur. Iya. Dan yang pasti harus minum obat rutin tetap dok ya. Betul. Baik dok ya. Baik dok, terima kasih dok atas pemaparannya dan alhamdulillah sudah sangat jelas ya. Dan bagi sobat melatih semua, bagi rekan-rekan semua, pasien-pasien semua yang punya mungkin penyakit diabetes dengan komplikasi lainnya atau diabetes sendiri, bisa berkonsultasi ke Dr. Iwal Reza Adi
spesialis penyakit dalam di Klinik Utama Bunga Melati Welirang. Bisa di WA juga, Dok? Ya bisa. Nanti WA lewat klinik saja, Dok, ya. Nanti bagi rekan-rekan yang mau periksa bisa reservasi, bisa WA di klinik juga jika ingin bertanya ke Dokter Iwal. Insya Allah Dokter Iwal pasti akan menjawab. Ya. Dan beliau berpraktik di hari Senin sampai Jumat, Dok, ya. Ya. Kalau hari Senin sampai Kamis jam 3 sampai jam 5. 3 sampai jam 5. Ya. Kalau hari Jumat jam 9. 9 ya, Dok, ya. Ya. Baik. Jadi setiap hari Senin sampai Jumat beliau berpraktik. Silahkan bagi sobat melati semua yang punya keluhan bisa datang ke Dokter Iwal, ya, Dok, ya. Ya. Baik. Podcast pada hari ini sudah selesai. Teman-teman semua, rekan sobat melati semua bisa like and subscribe ya di kolom komentar di bawah ini ya. Kemudian bisa follow IG kami di Melati Healthcare ataupun di channel YouTube kami di Melati Healthcare untuk melihat banyak sekali talk show yang kita miliki di Melati Healthcare. Inilah akhir rangkaian dari podcast kami dan saya Dr. Yusuf Ibnu Setiawan beserta Saya Dr. Iwal Reza Adi. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi semua sobat melati yang menjalankan. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa kembali di podcast kami selanjutnya. Sampai jumpa.